Saya mengatakan di FPI saat itu, saya salah satu pembicara, bahwa Indonesia dicengkeram oleh, saya sebutnya sebagai putih dan kuning. Jadi kalau kita cuma sibuk sama kuning, salah. Salah kalau kita cuma sibuk sama kuning. Kita nggak terima kedatangan yang namanya si kuning itu gitu, karena bawa komunis. No. Saya berkali-kali bilang sama Habib Rizik, ini bukan cuma persoalan kuning, ini juga persoalan putih. Karena saya mau berangkat bahwa yang namanya Amerika tidak pernah berubah sikap dari zaman Woodrow Wilson sampai dengan sekarang. Woodrow Wilson itu presiden yang memenangkan Amerika di Perang Dunia Pertama, dan kemenangan itu dibawa dengan istilahnya 14 poin janjinya Woodrow Wilson ke panggung dunia dengan doktrin Amerika sebagai adidaya global. Jadi ini bukan cerita pendek yang dilakukan oleh Joseph Biden, tapi ini cerita panjang. Cerita panjang di mana Amerika berkali-kali menghadapi benturan dan beberapa kali jatuh dan terbangun, jatuh dan terbangun, jatuh dan terbangun, tapi sebagai pemenang. Cuma di awal abad 21 peristiwanya agak lain ceritanya. Saya mulai dengan kata-kata saya dulu. 1494, Paus ke-6 itu memerintahkan Spanyol dan Portugis. Saya ulang ya. 1494, Paus ke-6 itu memerintahkan Spanyol dan Portugis untuk menyebar ke seluruh dunia. Apa ini? Imperium. Beyond that, imperium itu sebenarnya perang salib. Jadi kalau kita mundur ke belakang, makanya Portugis kemudian datang ke Aceh 1511, ya kan? Lalu kemudian beberapa negara Eropa datang ke kawasan Asia, bahkan ada yang pergi ke Amerika Tengah, sebagian Eropa juga pergi ke Afrika. Itu doktrin Paus ke-6, 1494. Nah, dalam doktrin itu sesungguhnya mengambil satu keunggulan. Islam sudah jatuh. Islam sudah jatuh dan kemudian mereka ambil peluang dari cerita perang salib itu sebagai keunggulan pada teknologi yang mereka miliki posisinya. Dan perang itu berjalan sampai dengan sekarang. Perang itu berjalan hingga sekarang. Tapi kalau saya mundur ke abad 15 kayak gitu kejauhan, saya lompat ke awal abad 20. Doktrin Woodrow Wilson. Doktrin Woodrow Wilson selain soal mekanisme pasar bebas atau pasar bebas untuk pasar dunia, ada dua yang orang tidak ketahui. Yang pertama, yang patungnya kemarin baru dirobohkan karena kasus George Floyd. Rasis. Dirobohkan itu patungnya. Woodrow Wilson. Yang orang tidak tahu lagi adalah Woodrow Wilson lah yang merancang perubahan strategi militer menjadi strategi uang dengan menjual utang. Ini menarik. Jadi dia ubah yang namanya strategi militer menjadi strategi utang, uang dengan basis utang. Ini ketemu dengan tesisnya John Perkins. Jadi dari 1494 ke Woodrow Wilson sampai dengan akhirnya tulisan John Perkins kemarin, Confession Economic Hitman, itu cocok semuanya. Cocok juga sama tulisan-tulisan Chomsky posisinya. Cocok juga dengan tulisan William Bloom. Demokrasi paling ekspor paling mematikan dari Amerika adalah demokrasi. Itu relevan semuanya posisinya. Nanti saya hubungkan dengan saya akan mengoreksi beberapa pendapat Hendra Rajid dan Mas Anjabudin tentang siapa Joe Biden. Karena saya research sekali lagi. Dia bukan cuma sekedar 32 tahun sebagai senator. Yang setara sama dia sebagai senator itu Richard Lugar. Tapi meninggal duluan. Richard Lugar lah yang mendikte Indonesia. Selain kawasan ASEAN itu, Richard Lugar, karena saya nulis artikelnya,
pesan sponsor Richard Lugar ketika Soeharto dimaksudkan untuk tidak menjadi presiden kembali atas perintah yang namanya Presiden Amerika. Itu Ronald Reagan. Saya lompatnya kejauhan, tapi saya akan mulai dulu dari posisi di situ. Nah, awal abad 20 itu dengan peristiwa 494 sebagai picu awal dengan keunggulan revolusi industri, sesungguhnya melahirkan ini. Jadi kalau kita lihat kemenangan mereka selama awal abad 20 dan kemudian ini terjadi setelah WTC. Ini dibuat setelah WTC, National Security Strategy of US, 17 September 2002. Saya ingin mengatakan pada Anda, dengan data ini kita bisa lihat bahwa ternyata Amerika konsisten sebagai negara yang hendak menjadi imperium dunia as a global superpower, istilahnya. Konsisten mereka. Kalimat-kalimatnya akan muncul di sini. Ini saya bawa sampai dengan yang 2015-2018 tadi yang sudah disebut Hendrajit, tapi akan saya koreksi beberapa pendapat Hendrajit berdasarkan dokumen tentang bagaimana posisi Amerika. Misalnya di sini disebut perjuangan abad 21 itu adalah perjuangan antara DPRT dan totalitarianisme, gitu posisinya. Di sini menarik, ternyata perjuangan ini malah disebut sebagai ini ya. Ini kalimatnya Pak, Bapak Ibu sekalian, menarik di sini. A single sustainable model for the national success. Jadi bukan hanya DA. Freedom, demokrasi, free enterprise. Freedom, demokrasi, and free enterprise. Jadi itu makanya, maaf ya, kalau ada orang teriak tentang pentingnya kalau ini saya tidak tahu apakah ini cerdasnya tim Omnibus Law tentang lingkungan yang masuk dalam ini, atau bodohnya saya tidak tahu. Tapi saya ingin mengatakan ada perilaku terobosan yang menarik juga pada Omnibus Law karena mereka tidak menerima lingkungan. Ada persoalan karena di belakang soal lingkungan itu adalah soal bagaimana kekuatan Barat mendikte negara-negara pesaingnya supaya negara pesaingnya tidak bisa punya kecepatan yang sama dalam berburu ke depan. Gitu. Itu ditulis dengan baik oleh Noria Hertz dalam 2 bukunya posisinya. Dan juga ditulis oleh Stiglitz. Ini kalimat berikutnya. Finally, the United States will use this moment opportunity to extend the benefit of freedom across the globe. We will actively to bring the hope of democracy seperti yang tadi dalam tadi. Tapi terusan berikutnya yang menarik. Development, free market, free trade, gitu ya, to every corner of the world. Ke setiap penjuru dunia. Enggak, ini bukan Washington Consensus. Ini sudah doktrin setelah Washington Consensusnya dianggap gagal, kalah lawan Cina. Nanti kelihatan upayanya. Mereka sudah mulai ragu menghadapi posisi Cina. Nanti kelihatan Cina disebut apa oleh Amerika. Saya kebetulan mencatat habis-habisan sikap mereka dan ada pernyataan diplomatik, ada pernyataan legal yang dibikin oleh mereka. Di sini saya mau ngomong dulu. Saya sudah ngingetin sebenarnya umat Islam Indonesia di 2016 di markas FPI 2016 itu. Saya singkat aja. Saya mengatakan di FPI saat itu, saya salah satu pembicara, bahwa Indonesia dicengkeram oleh, saya sebutnya sebagai putih dan kuning. Jadi kalau kita cuma sibuk sama kuning, salah kalau kita cuma sibuk sama kuning. Kita nggak terima kedatangan yang namanya si kuning itu gitu, karena bawa komunis. No. Saya berkali-kali bilang sama Habib Rizik, ini bukan cuma persoalan kuning, ini juga persoalan putih. Gitu loh. Bapak Ibu sekalian, saya bisa buktikan sama Anda dokumen ini, saya buktikan bukan cuma sekedar saya hadir diskusi di sini gitu. Di berbagai perguruan tinggi, bahkan di beberapa pejabat negara. Satu instansi saya bikin tidak bisa bicara total sama sekali ketika saya surat. Lu bikin apa kalau kebijakannya kayak gini?
Dia mulut mereka terkunci. Karena mereka tidak punya kemampuan diplomasi untuk menghadapi kasus kayak gini. Jadi keluar deh. Saya terus terang dalam posisi amat kecewa. Kalau saya cerita, maaf ya, kalau saya melihat kompetensi pemerintahan ini, maaf ya, semua tergelar kok. Semua informasi tergelar kalau Anda betul-betul mencari dengan baik bagaimana posisi Anda dari peperangan Amerika dengan Cina, gitu, singkatnya. Sekarang saya buktikan sama Anda. Apakah kita sudah mengambil sikap proporsional atau tidak? Tadi kalau dibilang Habib Rizik pulang tidak ada hubungannya dengan peran Amerika, salah. Dokumen ini membuktikan betapa yang namanya Amerika terganggu dengan kehadiran Cina di kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Terganggu. Luar biasa terganggunya. Kalimat itu dimunculkan oleh Mike Pompeo di Banser. Ulang ya. Kalimat itu dimunculkan oleh Mike Pompeo di Banser. Kalimatnya sederhana. Ajaran komunis itu berbahaya. Itu kata Pompeo. Oh, bawa pesan dia. Saya ingat betul karena saya waktu itu adalah orang yang demikian aktif menulis dalam posisi video. Jadi pesan-pesan itu ke bawah. Sama tadi Najamuddin pergi sih. Pesan Obama di 2010 di UI. Salah Najamuddin melihatnya. Obama sedang melakukan soft diplomasi. Lo di bawah ketiak gua, lo macam-macam. Terus soft diplomasinya. Gue lagi krisis ya. Tapi lo yang cerdas-cerdas, tetap gue kasih beasiswa. Apa ini? Lo tetap jadi pesuruh gue. Lewat ilmu gue biayain lo. Supaya lo jadi pesuruh gue. Itu bahasa benernya. Itu soft diplomasi yang Obama. Nanti saya cerita bagaimana Joe Biden mempersiapkan itu dengan baik. Dengan rapi sekali. Yang tidak dilihat oleh orang Indonesia. Dan tidak saya baca di media Indonesia manapun. Saya akan sebutkan nanti posisi. Bapak Ibu sekalian, saya orang yang tidak percaya dengan COVID. Basis saya ini dokumennya. Saya ulang ya, saya tidak pakai masker nih. Tapi saya punya basis ini bang dokumennya. Dan itu dibuktikan oleh namanya ketika mereka menyerang Irak. Terusin ya. The United States will stand beside any nation determined to build a better future by seeking to reward the liberty for its people. Ini kalimat pentingnya. Free trade, free market have proven their ability to lift whole society out of poverty. Di sini mereka kejebak. Tadi kalau dibilang Obama, selama kepemimpinan Obama tidak ada masalah, salah. Wall Street diduduki oleh masyarakat Amerika selama 3 minggu di bawah kepemimpinan Obama. Sehingga akhirnya masyarakat Amerika sadar bahwa 700 miliar yang dikeluarkan, miliar US dollar, yang dikeluarkan oleh 350 di era Bush, 350 di era Obama, dan kemudian keluar dengan bailout hanya untuk membiayai orang kaya. Keluarlah 1% for 99%. Keluarlah tulisan kajian The Price on Inequality. Keluarlah kemudian berbondong-bondong universitas-universitas ternama di Amerika bikin kajian ketimpangan. Lalu saya sudah punya duluan 20 jenis ketimpangan di Amerika. Meledaklah kasus George Floyd untuk 2 kasus besar. Rasisme dan ketimpangan. Yang kata Stiglitz sebagai sudah kanker stadium 4. Itu parahnya. Jadi kalimat ini salah. Doktrin mereka tidak jalan. Saya terusin. Jadi dia. Yang saya mau bilang, kenapa saya tidak percaya dengan COVID, ini kalimatnya. Anda bisa lihat di sini butir kelima lihat. Prevent our enemies from threatens us, our allies, our friends with weapon mass destruction. Ini kan 17 September 2002 kan?
Mereka serang Irak kapan? 2003. Apa bulan apa? Bulan Maret. Hanya 6 bulan. Dengan alasan weapon mass destruction, ujungnya biological and chemical. Wah, menarik. Di sini kemudian mereka bikin riset habis-habisan. Pada saat itulah muncul pertarungan kimia, terutama ketika mereka terkejut. Cina berhasil melakukan, saya merinding nih ceritanya. Cina berhasil melakukan 2 hal. Cloning monyet masih biasa kalau cloning monyet. Yang mengerikan bagi mereka adalah rekayasa genetika. Ngeri nggak lu? Rekayasa genetik. Siapa nih? Ini gila nih kalau rekayasa genetik nih. Saudara sekalian, saya ngejelasinnya. Ini berkaitan sama vaksin soalnya. Ngerti nggak? Ini berkaitan sama vaksin nih nanti nih. Jadi kalau saya cerita kayak gini, sekali lagi please ya, lihat kenapa Cina tenang-tenang aja soal vaksin gitu loh. Cina tenang-tenang aja. 1,4 miliar loh penduduknya. Tenang-tenang aja deh soal vaksin. Saat yang sama kemarin, Moderna diklaim karena ada kegagalan di posisi. Oke ya, saya terusin dulu. Jadi poinnya adalah di 2002 itu setelah WTC mereka punya doktrin. Gua akan tetap menjadi global superpower dengan strategi begini. Seperti setan mengaku pada Allah. Iblis mengaku. Gue gak terima Adam sebagai pemimpin. Allah bilang, silakan gak Bang? Ya saya gak terima. Gue tuh lebih baik kok. Mereka juga begitu. No, gue lebih baik. Gue lebih baik dan gue mampu melakukan itu. Dan mereka terbuka begini. Ini Bush. Ini Obama. 2010. Jadi selama yang namanya dari Obama, dari Bush ke Obama, ada kekosongan perancangan National Security Strategy. Kenapa? Di sini punya masalah. Masalahnya adalah, kalau saya menyingkatkannya, 2004-2005 mereka sudah mengeluarkan satu sikap. The end of honeymoon among PRC and US. Berakhirnya bulan madu Amerika dengan Cina. Dan itu dimulai dengan mereka pukul Cina habis-habisan dengan energi, tapi Cina tidak terpukul. Saya tulisin Bapak-Ibu sekalian, ini yang dibikin lagi oleh yang namanya Obama. Obama bikin 2015. Kalimat pentingnya adalah, sekali lagi, doktrinnya tidak bergeser. We will lead with the all instrument of US power. We will lead with a long-term perspective. Dia bikin 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, sampai mereka harus tetap menguasai persoalan energi, baik dalam perspektif fosil maupun renewable. Orang lupa kemudian betapa Xi Jinping dengan Obama sebelum Obama turun dari kekuasaan di 2016 di Sunnyland, mereka bikin kesepakatan renewable energy. Di sini kemudian sejumlah orang Republik mencurigai Demokrat main mata sama Cina. Menarik di sini. Nah, poinnya adalah sebenarnya begini. Mereka tidak berubah. Ini desain, ini namanya thinking model yang saya bangun untuk beberapa pemikiran yang urut-urut kayak gitu. Saya sederhanakan begini. Bedanya dengan Cina, Cina menggunakan model sekaligus tambahan tangki. Sehingga mereka bukan cuma sekedar bawa yang namanya uang, mereka bukan sekedar bawa barang, mereka juga bawa orang. Kenapa alasannya? Nanti ada alasannya. Kenapa mereka gitu? Bukan sekedar alasan 1,4 miliar penduduk, bukan itu alasannya. Alasannya lebih dalam dari itu. Bagian dari tadi yang biasanya disebut oleh Henry Raja sebagai proxy war. Bagiannya dari posisi kayak gitu. Saya terusin Bapak sekalian. Ini dia tadi, berakhirnya bulan madu ini. Ini penjelasannya. Jadi ketika Obama menyatakan Buy American, tetap dia berusaha mempertahankan posisi Amerika sebagai superpower. Dia tidak bergeser.
Yang menariknya adalah ini, ketika Obama ngelawan Mitt Romney. Mitt Romney tahu siapa? Republik ya. Periode 2012 capres pemilihan presiden 2012 Amerika antara Mitt Romney lawan Obama. Condoleezza Rice sebagai sesama dari Republik bilang begini melawan Bill Clinton. Bilang, ini saya tulis di sini. Mana Obama? Periode pertama kalah dia sama Cina katanya. Apa bukti kalah? Kata Bill Clinton. Betul ya. Kita cuma bikin 3 free trade agreement. Cina sudah bikin masing-masing. Apa kata Bill Clinton? Tenang. We are the winner takes all society. Itu jawabannya sederhana sekali. Tapi bagi kaum cerdas, bagi kaum terpelajar Amerika, bagi kaum pebisnis Amerika, cukup. Apa artinya? Obama tetap sepakat melanjutkan Amerika sebagai global superpower. Nah, di sini langsung Buy American krisis kena. Ini pertarungannya. Saya ringkasnya dengan model ini. Yang tadi disebut oleh moderator tentang Karim Soleimani sebenarnya bagian dari perang ICT war, cyber war. Siapa yang ingat? Mungkin Indonesia ingat. Drone-nya Amerika dikirim oleh Cina dan kemudian dibongkar karena ternyata drone sebagai mata-mata itu berhasil dikendalikan oleh Cina dan berhasil diturunkan dan berhasil dibongkar. Gila kan pertarungannya. Ini Laut Cina Selatan ini pertarungannya. Drone-nya Amerika ngamati, digiring oleh Cina, ditangkap, dibongkar. Ngapain nih drone? Oh, ternyata isinya macam-macam. Ngamati posisinya. Justru dari sana korban berikutnya siapa? Karim Soleimani. Korban berikutnya siapa? Karim Soleimani. Yang korban berikutnya siapa? Yang pertama Cina, Amerika. Korban berikutnya siapa? Karim Soleimani. Korban berikutnya siapa? Saudi Arabia. Bukan. Kenapa Saudi Arabia? 2 kilangnya dihajar lewat drone. Tanpa diketahui siapa yang nyerang, tapi drone yang hajar. Tapi nembaknya itu persis. Jadi ada 5 kilang yang dimiliki oleh Saudi Arabia, hanya 2 kilang tertentu dan kemudian tidak menyebar ke tempat lain lewat pembantaian drone. Di sini sesungguhnya saya menyebut perangnya perang hybrid betulan. Dari paling konvensional sampai pada paling mutakhir. Ributlah orang sekarang soal 5G. Jadi sesungguhnya perang 5G itu dimulai dengan bagaimana mereka mengendalikan drone. Lebih sadisnya Bapak Ibu sekalian, perang 5G tadi bukan cuma sekedar Huawei yang dilarang di beberapa negara. Dari mulai Australia, New Zealand, Kanada, sebagian negara ini Eropa, dan Amerika bukan itu. Bukan sekedar itu. Di balik itu adalah soal bagaimana pengendalian dirgantara frekuensinya untuk menentukan apakah sebuah negara sesungguhnya berdaulat atas cuacanya. Pak, garis bawah di sini. Atas cuacanya, atas wilayah udaranya, dan atas wilayah daratnya. Ini perang. Ini perang di sini. Makanya saya nyebutnya bukan cuma sekedar ICT war, tapi sekaligus cyber war posisi. Saya tidak tahu Indonesia sampai seberapa jauhnya ini. Saya tidak mengerti. Saya tidak dapat informasi tepatnya. Karena 5G kita saja kita tidak tahu. Hingga hari ini tidak ada standarisasi di kita. Hingga hari ini standarisasi detail aja nggak ketemu. Kita mau ngambil pola Jepang, kita mau ngambil pola Eropa, kita mau ngambil pola Amerika, kita mau ngambil pola Cina, kita nggak jelas posisinya. Nah, poinnya adalah dari keseluruhan perang itu adalah perang ideologi ekonomi. Dan perang ideologi ekonomi dalam prakteknya adalah soal corporate capitalism melawan state capitalism. Kalau dalam pasar artinya pasar bebas melawan pasar terkendali. Pasar diatur. Dalam konsep itu perangnya begini. Ini Yahudi. Ini Yahudi. New World Order. Ini Belt and Road Initiative. Ini Cina. Di dalam National Defense Strategy of US 2018 yang tadi disebut